Nah, setelah sekian banyak file yang kita buat, desktop kita mulai berhamburan. Lalu selanjutnya kita akan belajar menghapus file. Nah, menghapus file kita bisa gunakan perintah rm. Nah, untuk menghapus file seperti ini, ketikkan perintah rm atau remove. Ya, ini singkatan dari remove. Lalu nama file yang ingin kita hapus. Misalnya, saya mau hapus yang ini tadi, fotoku.png. Fotoku.png. Nah, lihat dia hilang sekarang. Nah, kalau misalnya kita mau hapus banyak file seperti ini kan sudah banyak ya sampah-sampah ini. Nah, kita bisa langsung teman-teman seperti ini, rm, spasi, lalu nama file yang ingin kita hapus. Nah, baca underscore salin.txt, lalu daftar underscore, spasi lagi, daftar underscore nama.txt, spasi, file underscore baru.txt. Pokoknya semua file yang ingin kalian hapus silakan sertakan di sini. Fotonya.png, jadi akan turun ke bawah ya perintahnya. Tekan enter dan semuanya terhapus. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan belajar cara membuat, kita bersihkan dulu, cara membuat folder. Ya, cara membuat folder sangat mudah. Kita gunakan perintah mkdir atau make directory, spasi, lalu nama foldernya. Kalau misalnya kalian ingat ini, perlu kalian perhatikan, ini juga berlaku untuk ketika kalian membuat sebuah file. Nah, kalau misalnya kalian membuat sebuah folder yang ada spasinya, misalnya kan nilai semester 1. Nah, kalau kalian ketik seperti ini teman-teman, dia akan terbuat 3 buah folder. Nah, ada nilai, semester, dan 1. Kenapa demikian? Karena ketika kalian menambahkan spasi, dia akan dianggap bahwa kalian ingin membuat folder lain. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin benar-benar menuliskan nilai semester 1, kita gunakan seperti ini. Pastikan kalian gunakan tanda petik ya. Bisa petik 2 atau petik 1. Kita akan gunakan petik 2, nilai semester 1. Enter. Nah, kita lihat di sini sudah ada sebuah folder yang isinya ada spasi namanya. Jadi saran saya gunakan yang ini aja. Nah, ini juga pengalihan sih, bagus juga contohnya ini. Kita sekarang punya banyak folder-folder sampah yang kosong. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah dengan perintah rmdir atau remove directory. Nah, kita hapus dulu ya. Bersihkan terminal dulu. Lalu rmdir. Nah, seperti menghapus file tadi, kita langsung bisa tuliskan seperti ini. Folder nilai semester 1, nilai semester 1, enter, hilang. Lalu rmdir. Nah, ini kan dia namanya ada spasinya nih, kita ketik seperti ini, nilai semester 1. Lalu ini juga, nah ini tidak ada spasinya, kita langsung ketikkan aja, kesalahan tadi itu, prematur deh. Lalu ada 2. Ini folder 2 juga. Jadi setiap spasi ini dianggap bahwa kalian ingin menghapus folder-folder yang lain. Nah, itu dia cara menghapus folder. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang juga yang perlu kalian perhatikan. Kalau misalnya foldernya itu ada isinya atau tidak kosong, cara menghapusnya juga beda, teman-teman. Nah, kita akan coba buat di sini, misalnya sebuah folder dengan nama berkas. Nah, seperti itu. Nah, di dalam berkas ini kita akan salin beberapa, ini 2 file ini akan kita salin, cp narasi.txt, lalu baca.txt, lalu ke folder berkas. Nah, kalian bisa tulis seperti ini. Jadi untuk menyalin itu tidak harus 2 statement, yaitu teks file asal dan file tujuan, itu tidak seperti itu. Nah, yang akan disalin itu adalah setelah perintah cp ini, semua file yang kalian tuliskan sebelum lokasi terakhir, itu yang bagian terakhir ini akan dianggap sebagai file-file yang ingin kalian salin. Misalnya kan ini kan saya tuliskan ada 2 ya, ada narasi.txt dan ada baca.txt. Nah, ini bukan berarti narasi.txt ini akan dipindahkan ke baca.txt, bukan seperti itu ya, tapi dia akan melihat ke bagian paling akhir. Bagian paling akhir ini yang akan dianggap sebagai lokasi tujuannya, dan 2 ini akan dianggap bahwa kalian ingin memindahkan 2 file ke lokasi ini, yaitu berkas. Nah, kita salin, kita masuk ke folder berkas, ls. Nah, kita lihat sekarang dia sudah ada isinya. Nah, anggaplah bahwa folder ini tidak kosong seperti itu. Kalau foldernya tidak kosong dan kalian gunakan perintah rmdir, nah, dia tidak akan terhapus. Kita akan dapatkan pesan error dengan pesan failed to remove folder berkas directory not empty. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau kalian rm, bisa menggunakan ini rm berkas. Kalau misal ini kan untuk
RM kan untuk file. Nah, kalau misalnya folder yang ingin kalian hapus, kalian bisa gunakan RM juga, tapi sertakan atribut -r. Nah, -r ini artinya apa? -r ini artinya rekursif atau bercabang. Nah, jadi apapun yang ada di dalam berkas ini, di dalam folder berkas, dia akan dianggap dihapus juga karena merupakan cabang dari folder ini. Tekan enter, prak, dan hilang. Kita beralih, kita bersihkan dulu terminalnya. Nah, kita beralih ke hal-hal yang agak sedikit lebih seru, yaitu bagaimana cara membaca file melalui terminal. Nah, kalau membaca file sih pasti sudah tahu tadi, kita menggunakan nano bisa kan membacanya. Tidak cuma membaca sih, kita juga bisa mengeditnya. Narasi.txt. Nah, kita lihat kita bisa baca dari sini, tapi untuk membaca secara spesifik, untuk khusus membaca, kita bisa gunakan perintah cat atau kucing ya, cat. Lalu ketika nama file yang ingin kita baca isinya, nah kita tidak akan masuk kemanapun, kita tetap di terminal kita, dan kita akan diperlihatkan teks dari dalam filenya, semua teksnya. Nah, lihat di dalam sini, kita buka di sini, apakah sama? Ya, tentu saja sama ya. Nah, apakah ini juga berlaku untuk file-file lain, bukan cuma file teks? Yes, ini berlaku untuk file-file lain. Kita akan coba cat yang di wallpaper tadi ya. Lalu app society1.jpg. Nah, kalian lihat, kita juga bisa melihat isi dari file-file yang selain txt, semua dokumen kita bisa kita lihat menggunakan ini isinya, meskipun tidak akan jelas tulisannya karena terencode seperti itu. Nano juga bisa, semua pokoknya ya, sekiranya kalau misalnya kalian ingin melihat isinya, tetap bisa ya, menggunakan perintah nano, menggunakan perintah cat, itu tetap bisa. Lalu perintah tadi kan cat untuk melihat isi ya, misalnya baca.txt tadi. Nah, kalau misalnya saran saya pribadi, kalau misalnya isi dari teksnya, atau mungkin kalian identifikasi dari ukurannya, oh ini dokumen ukurannya sangat kecil, jadi kemungkinan teks di dalamnya juga kecil, seperti itu. Kalian bisa gunakan cat, karena kalau misalnya dokumennya besar, kemungkinan isinya juga pasti banyak, dan itu akan memenuhi terminal. Lebih baik kalian gunakan nano tadi, lebih spesifik. Kalau misalnya isinya cuma sedikit seperti ini, kalian bisa gunakan cat. Nah, lalu kita akan beralih ke perintah selanjutnya, dan perintah ini cukup berguna, yaitu bagaimana cara membaca 10 baris pertama dari sebuah file. Misalnya tadi kan kita punya di narasi ini agak panjang ya. Nah, ini kan kita akan membaca 10 baris pertama dari isi filenya. Kita gunakan perintah head, kepala head, lalu nama filenya narasi.txt. Kalian lihat kita akan dibawa ke 10 baris pertama. 1, 2, 3, 4. Teks bagian kosong juga, baris kosong juga dihitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, bukan sih seperti ini, kalian lihat. Nah, jadi kalau misalnya terminal kalian kecil, dia kemungkinan akan tertekuk seperti ini. Dia akan lari ke bawah. Aslinya ini 10 kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian lihat 10 baris pertama. Untuk melihat 10 baris terakhir, kita gunakan perintah tail atau ekor, lalu narasi.txt, nama filenya lagi. Saya sengaja bikin panjang-panjang tadi teksnya ini, jadi kita bisa gunakan sebagai contoh atau sampel. Narasi.txt. Nah, kalian lihat, ini 10 baris dari paling bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, apakah kita bisa custom? Misalnya kita mau baca dari paling atas, kan kita mau baca 3 baris pertama lah misalnya, bukan 10 baris, karena kalau 10 baris mungkin kebesaran atau kebanyakan. Ya, kita bisa motor. Ya, kita bisa customisasi juga, kita bisa pilih sesuka hati kita. Bagaimana caranya? Sama perintahnya head, tapi kita tambahkan atribut -n. Lalu berapa baris yang ingin kita baca? Misalnya 3, lalu nama teksnya dan nama filenya. Nah, lihat kita akan dapatkan 3 baris pertamanya. Begitu juga dengan tail. Ini 3 baris ya, 3 baris, lihat. Nah, ini 3 baris, cuma kepanjangan tadi jadi tertekuk dia. Nah, tail juga seperti itu. Nah, langsung disimpan. Oke, seperti itu. Lalu perintah terakhir, ini yang terakhir akan kita pelajari teman-teman, yaitu perintah untuk mencari kalimat, kata atau kalimat spesifik di dalam sebuah file, yaitu dengan perintah grep. Grep di sini bukan ojek ya, atau ojol. Nah, grep di sini kita gunakan untuk mencari, misalnya di
teks narasi ya. Misalnya saya mau cari tulisan untuk melakukan eksekusi. Nah, seperti ini. Saya mau kalimat ini ditemukan di terminal. Kita gunakan grep, lalu sampel katanya, lalu nama filenya narasi.txt. Nah, kita akan diperlihatkan bahwa dia ada di baris ini. Di baris tampilan GUI kita akan gunakan program seperti itu. Dia akan diambil per baris. Nah, di sini dia. Kalian lihat tadi kan kita mau cari yang di sini ya. Ini yang kita ambil sampelnya dan dia akan ditarik satu barisnya. Mungkin kalian berpikir kenapa kita gunakan perintah itu sementara kita bisa gunakan mungkin fitur pencarian di text editor kita. Iya, itu bisa kalian gunakan, tapi kalau yang nggak punya text editor seperti di CLI kan repot juga kalau pakai nano. Dan itu sangat berguna kalau misalnya dokumennya itu sangat besar, atau untuk kriptografi ketika kalian main CTF kan pasti ada terselip kayak string-string tertentu, kalian bisa gunakan itu. Nah, jadi untuk kalau file kecil seperti ini ya jangan malas lah, baca aja gitu. Tapi kalau misalnya filenya panjang, banyak, dan belepotan, dan itu memang kalimatnya spesifik, terselip, dan tersembunyi, kalian bisa gunakan seperti ini sampelnya. Grep, lalu kata apa yang ingin kalian cari, misalnya portal, nah begini. Lalu nama filenya, .txt. Nah, seperti itu kita akan lihat di baris, ternyata kata portal ini terdapat di baris yang tulisan penuhnya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel portality.id. Oke. Selesai sudah. Oke teman-teman sekalian, itu dia video kita kali ini. Kita sudah belajar tentang perintah-perintah dasar di sistem Linux. Kalian bisa gunakan ini untuk pengetahuan dasar, dan kalau kalian mengeksplorasi perintah-perintah yang lebih jauh, lebih powerful, dan lebih berguna tentunya, kalian silakan belajar sendiri. Kita belajar yang perintah dasar ini karena secara garis besar perintah-perintah inilah yang terus kita gunakan secara berkala dan berulang-ulang. Nah, jadi itu dia video kita kali ini. Kalau misalnya memang ada belepotan bahasanya ya maklum ya, karena ini saya nggak ngedit atau nambahin suara, jadi begitu screen recording saya langsung ini sambil ngerekam suara juga. Kalau di video-video sebelumnya itu saya sudah rekam langsung di layarnya, dan di aplikasi editing saya tinggal tambahin suara gitu, jadi kayak komentaring. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi.